Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabarnya? Senang sekali kita bisa berjumpa melalui program Sapaan Gembala. Sebelum kita bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari bersama kita berdoa. Kami sangat bersyukur Tuhan, karena di akhir pekan ini, kami boleh kembali datang ke hadirat-Mu, dan kami rindu untuk menjadi pembelajar pun juga pelaku firman-Mu. Kiranya Tuhan sendiri yang berkenan untuk mengurapi kami dengan hikmat-Mu, agar kami dapat memahami dan juga melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, bacaan kita pada hari ini diambil dari Yesaya pasal 56 ayat 1 sampai 5. Saudara bisa membaca keseluruhan Alkitab ini, bagian Alkitab ini di tempat masing-masing, tetapi saya akan membacakan Yesaya 56 ayat 1 buat kita sekalian. Demikian. Beginilah firman Tuhan. Taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan dariku dan keadilanku akan dinyatakan. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, 2 hari lagi kita akan memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Dan sepanjang bulan Agustus di GKI Manyar ini, kita pun juga merayakan bulan kebangsaan sebagai kesempatan untuk kembali mengingat bahwa sebagai orang percaya, kita pun dipanggil untuk mengasihi dan membangun bangsa kita yang sudah merdeka ini. Nah, tapi saudara, ngomong-ngomong tentang merdeka ya, apa sih sebetulnya arti kemerdekaan itu? Apakah kemerdekaan hanya berarti bahwa kita sudah terbebas dari penjajahan? Atau kemerdekaan juga berarti bahwa setiap orang bisa hidup dengan damai, semua orang dihormati, dan juga diperlakukan sebagai pribadi yang berharga? Karena pada kenyataannya ya saudara, kita itu bisa hidup di negara yang merdeka, tapi tetap saja merasa tersisih, diremehkan, atau bahkan tidak diterima karena perbedaan yang dimiliki. Nah, pergumulan inilah yang juga dihadapi oleh umat Tuhan setelah mereka kembali dari pembuangan di Babel, sebagaimana yang tertulis dalam Yesaya 56. Jadi saudara, di dalam Yesaya 56, konteks atau latar belakangnya seperti ini. Pada saat itu, umat Allah memang sudah tidak lagi hidup sebagai bangsa yang terjajah. Mereka sudah memperoleh kebebasan, mereka sudah kembali ke tanah air pasca pembuangan di Babel. Nah, tetapi ternyata kembalinya mereka ke tanah air, ke kampung halaman mereka, itu tidak secara otomatis membuat hidup mereka menjadi lebih baik. Mereka harus belajar untuk membangun kembali kehidupan sebagai umat Allah, termasuk juga menghadirkan keadilan dan menghargai setiap orang yang ada di tengah komunitas mereka. Nah, pada masa itu saudara, ternyata masih ada kelompok-kelompok tertentu yang dipandang sebelah mata, yang dipandang tidak layak. Siapa mereka? Mereka adalah orang asing dan juga orang kebiri. Orang asing itu apa?
Orang asing itu adalah mereka yang berasal dari bangsa lain, mereka yang bukan merupakan keturunan Israel. Nah, orang-orang ini dianggap sebagai orang luar, orang asing, yang tidak sepenuhnya punya tempat di tengah umat Allah. Lalu kalau orang kebiri, saudara, itu adalah laki-laki yang kehilangan kemampuan untuk memiliki keturunan. Entah itu karena mengalami disabilitas sejak lahir, ataupun ya karena dikebiri. Sehingga mereka dipandang tidak sempurna dan juga sering mengalami penolakan. Nah, akan tetapi saudara, melalui firman-Nya, Tuhan itu justru menyatakan bahwa orang-orang yang setia kepada Tuhan, siapapun mereka, mau berasal dari bangsa manapun, seperti apa kondisi fisiknya, mereka akan diterima. Mereka akan diberikan tempat yang mulia di hadapan Tuhan. Karena sekali lagi bagi Tuhan, nilai seseorang itu tidak ditentukan dari asal-usulnya, dari statusnya, ataupun juga keadaan fisiknya. Setiap orang, siapapun, adalah pribadi yang berharga di mata Tuhan. Nah, itulah mengapa di ayat 1 Tuhan menyatakan, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan. Karena keadilan yang Tuhan kehendaki bukan hanya soal menaati hukum atau peraturan saja, tetapi tentang bagaimana kita memandang, memperlakukan sesama sebagai pribadi yang berharga dan bermartabat di hadapan Tuhan. Keadilan itu diwujudkan ketika kita memperlakukan setiap orang dengan hormat, tidak membeda-bedakan, tidak merendahkan, tidak menutup hati terhadap mereka yang berbeda dari kita. Nah, hal inilah saudara yang perlu kita renungkan pada bulan kebangsaan ini. Saudara, kalau kita bersyukur atas kemerdekaan bangsa ini, itu penting, ya, dan itu patut kita syukuri. Tetapi rasa syukur itu seharusnya juga diwujudkan melalui cara hidup kita yang menghargai setiap ciptaan Tuhan. Saudara, bangsa yang benar-benar merdeka bukanlah bangsa yang cuma bebas dari penjajahan, tetapi bangsa yang belajar untuk saling menghormati, saling menerima, dan memperlakukan setiap orang sebagai pribadi yang berharga. Nah, oleh karena itu saudara, marilah kita mengisi kemerdekaan yang Tuhan anugerahkan dengan menjadi pribadi-pribadi yang menghadirkan keadilan dimanapun kita berada. Marilah kita menghargai mereka yang berbeda suku, budaya, dan kita tidak mengucapkan kata-kata yang merendahkan orang lain. Kita berani membela mereka yang diperlakukan tidak adil, dan kita mau untuk membangun persahabatan tanpa memandang status ataupun latar belakang seseorang. Biarlah semangat kemerdekaan yang kita rayakan tahun ini juga mengingatkan kita bahwa di hadapan Tuhan, semua merdeka, semua berharga. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Kami rindu untuk mensyukuri kemerdekaan yang Tuhan anugerahkan. Salah satunya juga dengan memperlakukan sesama kami sebagai pribadi yang setara dengan kami, sebagai pribadi yang berharga, sebagai pribadi yang juga berdaya. Kami mohon ampun kalau mungkin masih ada di antara kami yang memandang rendah atau memperlakukan tidak baik saudara-saudara kami. Kiranya Tuhan sendiri yang senantiasa memampukan kami untuk menjadi orang-orang yang merdeka di dalam Tuhan. Karena orang yang merdeka dalam Tuhan bukan orang yang berbuat sesuka hati atau semaunya tanpa batasan,
Tapi orang yang merdeka di dalam Tuhan adalah orang yang bebas mengasihi, mengampuni, dan juga melayani. Terima kasih Tuhan. Amin.